Bulan Muharram adalah bulan sial. Kata Nabi SAW, kalau demikian, kami umat Islam lebih berhak mewarisi Nabi Musa daripada kalian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ikhwana fi din, a'azakumullah. Saudara-saudara jamaah Jumat Masjid Raudatul Jannah, Pasar Kebun Kembang, Kota Madya Bogor yang dimuliakan Allah. Al-Bakrah, Abu Bakrah membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika mentafsirkan At-Taubah surah yang ke-9 ayat 36 tadi, di mana Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Dalam ketentuan Allah ketika beliau menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. 4 di antara yang 12 itu disebut dengan bulan haram. Cuman saja Allah tidak menceritakan bulan apa yang bulan haram yang 4 itu. Nah, inilah kemudian Abu Bakrah membawakan hadis. Nabi mentafsirkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW bahwa 4 bulan haram itu salasatun mutawaliyatun. Ada 3 bulan yang berturut-turut. Ada 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajabu Mudhar, dan satu lagi Rajab yang terpisah, yang terletak baina Jumadi wa Sya'ban, yang terletak antara bulan Jumadi dan bulan Sya'ban. Dengan demikian kita tahu sekarang kita di bulan Muharram, dan bulan Muharram itu adalah bagian daripada bulan haram. Lalu kemudian kembali kepada At-Taubah yang tadi kita bacakan. Apa sikap kita di bulan haram secara umum dan di bulan Muharram secara khusus? Kita lanjutkan ayat. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan haram tersebut. Menzalimi diri maksudnya berbuat dosa dan maksiat. Lalu kemudian para ulama menafsirkan, pada 4 bulan haram dilarang oleh Allah berbuat zalim, bukan berarti di luar 4 bulan ini kita bebas berbuat zalim. Di 4 bulan haram dilarang berbuat dosa dan maksiat, bukan berarti di luar 4 bulan haram ini kita bebas melakukan dosa dan maksiat. Lalu bagaimana pengertian ayat ini? Melakukan dosa di luar bulan haram tetap dilarang, tetap berdosa.
tapi melakukan dosa di salah satu 4 bulan haram, di antaranya bulan Muharram, lebih dilarang lagi karena dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud oleh ayat ini, fala tazlimu fihinna anfusakum. Bahkan sampai-sampai kita tidak boleh berperang melawan orang-orang musyrik ketika mereka tidak memerangi kita. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Perangilah mereka semua sebagaimana mereka memerangi kita semua. Artinya apa? Kalau mereka tidak memerangi kita, maka kita tidak boleh memerangi mereka dalam rangka menghormati bulan haram ini. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di antara dosa yang sangat besar di sisi Allah adalah dosa syirik, tahayul, khurafat, keyakinan-keyakinan nenek moyang yang tidak berdasar. Nah, biasanya bulan haram ini ada 2 keyakinan yang kontradiksi, yang berlawanan, di mana kedua keyakinan itu dua-duanya adalah batil. Ini yang harus kita jauhi. Pertama, bulan Muharram disebut bulan keberuntungan. Makanya kalau buka usahalah di bulan Muharram, insya Allah beruntung. Kalau mantu nikahlah di bulan Muharram. Kalau pindah rumahlah bulan Muharram. Kalau buka kioslah bulan Muharram, supaya mendapat keberuntungan. Ini keyakinan pertama. Keyakinan kedua, bulan Muharram adalah bulan sial. Sebagaimana sialnya Al-Husain ditebas batang lehernya di padang Karbala. Makanya kalau membuka usaha jangan di bulan Muharram. Nanti sial seperti sialnya Al-Husain. Kalau pindah rumah jangan di bulan Muharram. Kalau menikah jangan di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan sial. Keyakinan pertama, Muharram adalah bulan keberuntungan. Keyakinan kedua, Muharram adalah bulan sial. Kedua-duanya adalah keyakinan yang batil. Tidak ada dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang benar, bulan Muharram bukan bulan keberuntungan dan bukan bulan sial, sama dengan bulan-bulan yang lain, cuman saja lebih tinggi derajatnya sedikit daripada bulan yang lain, yaitu 4 bulan tadi, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, bulan haram. Jadi bulan Muharram adalah bulan yang dihormati, bulan yang diagungkan, tapi tidak punya keberuntungan, tidak punya kesialan. Keberuntungan, kesialan murni di tangan Allah, dan itu disebabkan oleh tingkah pola kita sendiri, tidak ada hubungannya dengan bulan Muharram secara khusus ataupun bulan haram secara umum. Ini yang perlu kita luruskan. Penyimpangan-penyimpangan di tengah-tengah umat menyikapi tentang bulan Muharram. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudara,
Para ulama kita mengatakan kalau di bulan Muharram secara khusus, bulan haram secara umum, kita dilarang berbuat zalim, dilarang berbuat dosa karena dosanya dilipat gandakan, maka sebaliknya dianjurkan kepada kita memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh, karena pahalanya juga dilipat gandakan. Apa ibadah yang dilakukan? Yang paling utama di samping ibadah-ibadah yang lain adalah ibadah puasa. Kita lakukan di bulan Muharram secara khusus atau di bulan haram secara umum. Merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan haram. Pada 4 bulan tadi, salah satunya adalah di bulan haram. Puasa di bulan haram ada 2 pengertian. Pertama, puasa yang sudah biasa juga kita lakukan, seperti Senin dan Kamis. Puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan. Puasa Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak. Ini puasa yang sudah biasa kita lakukan, puasa yang sudah umum. Yang kedua adalah puasa khusus yang tidak kita lakukan pada bulan-bulan sebelumnya, yaitu puasa Ashura, puasa tanggal 10 Muharram. Jadi kalau kemarin tanggal 1 Muharram adalah hari Kamis, tinggal kita menghitung tanggal berapa, hari apa jatuhnya tanggal 10, maka kita puasakan pada hari tanggal 10 tersebut. Nabi SAW bersabda, "Siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qablah." Keutamaan puasa Ashura 10 hari bulan Muharram, aku memohon kepada Allah agar dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu, kata Nabi SAW. Ringkasnya, 1 hari puasa di 10 bulan Muharram itu fadilahnya adalah sebagai kafarat penebus dosa setahun yang lalu. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menafsirkan, mensyarah hadis ini, yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Sepanjang dosa-dosa besar kita jauhi, yaitu syirik tadi, tahayul dan khurafat itu tadi. Kalau itu kita jauhi, maka dosa-dosa kecil akan rontok dengan hanya mempuasakan 10 Muharram. Saudara-saudara, perlu kita ketahui sejarah disyariatkannya puasa 10 Muharram ini. Ketika Nabi sampai di Madinah, lalu beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. Nabi bertanya, "Ada apa ini kalian puasa?" Orang Yahudi menjawab, 10 Muharram ini adalah hari kemenangan Bani Israel, selamat dari kejaran musuh-musuh mereka. Maka untuk mensyukurinya, Nabi Musa mempuasakan 10 Muharram. Itu sebabnya kami ikut berpuasa 10 Muharram, kata orang Yahudi Madinah. Kata Nabi SAW, kalau demikian, kami umat Islam lebih berhak mewarisi Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi mempuasakan 10 Muharram dan menyuruh para sahabat untuk mempuasakan 10 Muharram dengan fadilah menebus dosa setahun yang lalu. Setelah berjalan waktu, lalu Abdullah ibnu Abbas melanjutkan ceritanya. Ada yang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bukankah 10 Muharram itu dirayakan oleh Yahudi dan Nasrani?" Betul. Lalu bukankah kita dilarang menyamai mereka? Kita disuruh menyelisihi mereka, tidak boleh meniru mereka. Benar. Nah, kalau demikian, kata Nabi SAW, insyaallah tahun depan kita akan puasakan 9 Muharram. Ini yang disebut dengan puasa Tasu'a. Nah, jadi kalau badan sehat, keyakinan mantap, dan stamina bagus,
bertekadlah untuk puasa 2 hari besok. Pertama tanggal 9 Muharram dalam rangka menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani. Yang kedua 10 Muharram untuk menebus dosa setahun yang lalu. Inilah amalan-amalan yang berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang diterima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah memberikan izin, memberikan kemudahan bagi kita untuk memperbanyak amal ibadah di bulan Muharram ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.